Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Helmi Kurniadi, Nova Minglase Putri, Muhammad Fikri Haikal Fawas, Nur Hairani, Indah Permatasari, dan Yeni Yuliani Putri. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul interdependensi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang interdependensi. Apa itu interdependensi? Interdependensi ialah sebagai salah satu teori klasik psikologi sosial. Teori interdependensi sejak pembentukannya yang paling awal Thibaut dan Kelly 1959. Menurut Thibaut dan Kelly 1978, teori ini lebih komprehensif yang memungkinkan peneliti menganalisis topik-topik seperti atribusi dan presentasi diri, kepercayaan dan ketidakpercayaan, cinta dan komitmen, konflik dan komunikasi, serta risiko dan pengaturan diri. Teori ini saling ketergantungan berusaha menangkap esensi kehidupan sosial dengan memajukan kerangka kerja konseptual untuk memahami interaksi sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur interdependensi. Nah, kita dapat melihat struktur situasi sehubungan dengan tingkat dan jenis ketergantungan. Dengan menganalisis bagaimana perilaku seseorang mungkin mempengaruhi hasil setiap orang. Nah, di sini ada 3, yaitu kontrol aktor, kontrol pasangan, dan juga kontrol bersama. Apa sih kontrol aktor itu? Yaitu kontrol aktor itu merupakan dampak dari tindakan masing-masing orang atau masing-masing individu pada dirinya sendiri gitu. Dan yang kedua, kontrol pasangan, dampak dari tindakan masing-masing orang pada hasil pasangannya. Dan yang ketiga, kontrol bersama, dampak dari tindakan bersama para mitra pada hasil setiap orang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses interdependensi. Nah, tadi teman-teman pasti sudah mendengarkan apa itu interdependensi dan juga struktur interdependensi tersebut. Lalu pasti muncul pertanyaan, bagaimana sih proses interdependensi tersebut? Oke, kita baca di sini proses interdependensi. Ingat bahwa interaksi dibentuk tidak hanya oleh struktur saling ketergantungan, kita beri lambang S, tetapi juga oleh kebutuhan, pemikiran, dan motif pasangan dalam hubungannya satu sama lain, A dan B. Jadi gini deh, teori interdependensi ini fokus dalam analisis perilaku dua individu atau lebih yang sedang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, di mana ketika beberapa orang yang sedang saling berinteraksi, maka mereka akan saling mempengaruhi baik dalam pikiran, perasaan, atau perilaku masing-masing, sehingga bisa dikatakan saling berhubungan atau interdependen. Nah, teori interdependensi bisa terjadi pada saat individu terpengaruh dengan tindakan yang dibuat dari masing-masing individu tersebut. Nah, ketergantungan sendiri terdiri dari 2 jenis, yakni ketergantungan positif dan ketergantungan negatif. Nah, ketergantungan positif itu di mana
tindakan individu akan meningkatkan pencapaian tujuan bersama gitu. Sedangkan ketergantungan negatif malah menghambat pencapaian pada tujuan yang harusnya tercapai, yaitu tujuan bersamanya itu. Proses transformasi. Transformasi sering dikonseptualisasikan sebagai aturan keputusan yang diadopsi seseorang, seringkali secara implisit selama interaksi. Orang dapat mengikuti aturan yang melibatkan pertimbangan sekuensial atau temporal, seperti menunggu untuk melihat bagaimana pasangan berperilaku atau mengadopsi strategi seperti tit for tat atau truntaking. Proses transformasi ini adalah titik di mana karet memenuhi jalan atau titik di mana proses interpersonal, kognisi, pengaruh, dan motivasi beroperasi pada situasi tertentu sedemikian rupa untuk mengungkapkan diri yang unik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kognisi, pengaruh, dan kebiasaan. Menurut Rusbult and Van Lange tahun 2003, kecerdasan manusia bersifat interpersonal, kognitif, dan afektif. Sebagian besar, struktur situasi membentuk kognisi dan pengaruh. Contohnya seperti seseorang tahanan yang dilema mensyaratkan pilihan antara menguntungkan pasangan dengan biaya rendah untuk diri sendiri dibandingkan menguntungkan diri sendiri dengan biaya substansial yang melekat dalam situasi yang sering tidak jelas. Dalam situasi tersebut, seseorang mungkin secara sistematis menganalisis situasi dan secara aktif mencapai keputusan tentang bagaimana untuk berperilaku, atau dia hanya mencapai perilaku tersebut berdasarkan dorongan hati. Selanjutnya yang kedua yaitu disposisi interpersonal. Disposisi interpersonal ini adalah aktor khusus untuk menanggapi kelas situasi tertentu dengan cara tertentu di berbagai mitra. Hal ini berdasarkan menurut Kelley 1983. Disposisi ini muncul karena selama development, orang yang berbeda mengalami sejarah yang berbeda dengan pasangan yang berbeda pula, menghadapi berbagai jenis peluang dan masalah interaksi. Sebagai hasil dari adaptasi, seseorang laki-laki dan seseorang perempuan memperoleh kecenderungan disposisi untuk memahami situasi dan pasangan mereka dengan cara tertentu, dan jenis transformasi tersebut datang untuk memandu perilaku mereka. Dengan demikian, diri adalah jumlah dari adaptasi seseorang terhadap situasi sebelumnya, dan mitra adaptasi tersebut ditentukan juga oleh kebutuhan dan motif yang berdasarkan biologis. Contohnya seperti seorang ibu dan anak. Seseorang ibu menggunakan kekuatan dengan cara yang baik hati, memuaskan kebutuhan masa kecil anak tersebut, dan melayani sebagai basis yang aman untuk dieksplorasi. Anak tersebut pun akan mengembangkan kepercayaan dan mengamankan harapan ketergantungan. Yang ketiga ada motif hubungan spesifik. Motif hubungan spesifik adalah kecenderungan untuk menanggapi kelas situasi tertentu dengan cara tertentu dengan mitra tertentu. Ini menurut Rusbult and Van Lange tahun 2003. Misalnya, komitmen muncul sebagai akibat dari ketergantungan pada pasangan dan diperbuat oleh kepuasan yang tinggi. Nah, komitmen ini mewarnai reaksi-reaksi emosional terhadap interaksi. Contohnya seperti merasakan kasih sayang, alih-alih berubah menjadi kemarahan dan memunculkan kebiasaan yang kuat yang mendukung keterlibatan berkelanjutan. Yang terakhir ada normal sosial. Norma sosial adalah berbasis aturan kecenderungan sosial yang ditransmisikan untuk menanggapi kelas-kelas situasi tertentu dengan cara tertentu. Misalnya, sebagian masyarakat ini harus mengembangkan aturan tentang perilaku yang dapat diterima, seperti aturan kesopanan dan etika.
Hal tersebut agar tidak terjadinya atau tidak menghasilkan interaksi-interaksi yang berbahaya yang bisa menghancurkan interaksi terhadap individu antar individu, terhadap individu antar kelompok atau antar kelompok dan antar kelompok. Selanjutnya yaitu penerapan teori saling bergantungan. Untuk menerapkan teori saling bergantungan ini, kita perlu memahami kegunaan dari konsep-konsep saling ketergantungan, yaitu dengan cara melihat aksi-aksi dari konsep tersebut agar kita merasakan manfaat sosial dari konsep-konsep ini dalam memajukan pemahaman kita tentang fenomena psikologis tertentu. Nah, teori saling ketergantungan ini sangat berguna untuk memahami kegigihan dan stabilitas hubungan, kedermawan interpersonal, serta topik luas lainnya seperti pengejaran tujuan dalam hubungan dan pemahaman tentang proses kelompok, interaksi individu antar individu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah memahami pengejaran tujuan. Jadi di sini teori saling ketergantungan ini membentuk banyak proses psikologis yang mungkin tampak sepenuhnya, seperti pengejaran tujuan individu. Jadi, tujuan di sini maksudnya adalah keadaan akhir yang memberikan arahan pada perilaku, baik sebagai rencana hidup yang menyeluruh atau sebagai upaya sehari-hari yang sederhana. Nah, selainnya itu ada model tradisional. Model tradisional pengejaran tujuan di sini telah menggunakan penjelasan intrapersonal dengan sebaik mungkin dan memeriksa proses tingkat individu seperti perilaku yang diarahkan pada rencana tujuan, pengaturan diri, atau perilaku yang diarahkan pada rencana tujuan, pengaturan diri, atau perbedaan perilaku tujuan pendekatan penting. Jadi intinya adalah di dalam memahami pengejaran tujuan itu adalah bagaimana keadaan akhir ataupun rencana akhir, yang mana keadaan akhir atau rencana akhir tadi yang memberikan arahan kepada perilaku, baik sebagai rencana hidup yang menyeluruh atau sebagai upaya sehari-hari yang sederhana. Nah, selanjutnya itu memahami kegigihan, di mana memahami kegigihan ini lebih ke pengaruh-pengaruh yang positif. Misalnya, seseorang yang bertahan dalam suatu upaya tertentu karena mereka itu memiliki sikap yang positif atau yang implisit yang positif tentang upaya tersebut. Contohnya, seseorang bertahan dalam suatu pekerjaan atau hubungan tertentu karena mereka merasa puas dengan hal tersebut. Nah, tantangan penting bagi model kegigihan itu adalah rasa senang, di mana rasa senang itu ditemukan dalam situasi orang-orang bertahan meskipun memiliki pengaruh negatif. Sebaliknya, analisis interdependensi itu menjelaskan kegigihan lebih luas lagi dengan mengarah pada sifat pembelaan aktor. Misalnya, sejauh mana orang lebih bergantung pada pekerjaan atau hubungan mereka, maka mereka akan lebih cenderung bertahan di dalamnya. Terus, semakin besar pembelaan mereka tujuan yang jauh, maka akan semakin besar pula kemungkinannya mereka untuk bertahan dalam mengejar tujuan. Dalam suatu hubungan, pembelaan itu diperkuat dengan meningkatkan kepuasan. Apakah kebutuhan itu penting untuk dipenuhi atau tidak? Memahami antar kelompok. Sebagian besar fenomena kelompok lebih kompleks, sering kali terlalu kompleks untuk analisis yang komprehensif, yang mungkin mengapa Taibat dan Kelly sering tidak melampaui triad. Namun demikian, logika yang diberikan oleh teori interdependensi juga memiliki potensi yang cukup besar dalam menganalisis hubungan antar kelompok. Sebagai contohnya, beberapa tingkat tantangan kepentingan yang saling bertentangan lebih
percaya, dan meningkatkan motivasi kompetitif lebih dalam interaksi antar kelompok daripada antar individu. Untuk wawancara meta-analitik Sir Wilson et al. 2003, memang ada banyak bukti bahwa sikap saling ketergantungan melengkapi pendekatan-pendekatan lain seperti identitas sosial dan persetujuan kategorisasi diri dalam prediksi mereka tentang hubungan antar kelompok. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyaksikan video penjelasan kami tentang materi interdependensi ini. Semoga teman-teman sekalian paham. Baiklah, apabila ada yang ingin memberikan saran, kritik, atau sebuah pertanyaan, dipersilahkan. Sebelum itu saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.